Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu tidak keberatan kan ada saya di depan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu, tidak keberatan kan? Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa kalau firman Tuhan itu disampaikan, kenapa harus ada respon amin? Setiap firman Tuhan itu, kalau Bapak Ibu setuju, harus jawab amin. Itu yang benar sebenarnya. Tetapi saya memiliki jawaban Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menjawab, kenapa sebenarnya setiap firman Tuhan yang disampaikan, dan apabila Bapak Ibu setuju, harus berkata amin. Yang pertama, itu membuktikan bahwa Bapak Ibu tidak tidur. Ya. Yang kedua, kenapa setiap firman Tuhan yang disampaikan dan Bapak Ibu setuju dengan firman Tuhan itu, kenapa harus Bapak Ibu respon amin? Itu artinya bahwa hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu, Bapak Ibu tidak cuek, tidak acuhkan. Tetapi kalau Bapak Ibu diam-diam, pasti Bapak hamba Tuhannya juga, oh saya ini sepertinya tidak dianggap. Ya, Bapak Ibu sebelum saya di sini pasti saya setrika baju Bapak Ibu, ya kan? Saya siapkan baik-baik, terus saya sisir rambut saya. Tiba-tiba saya sampaikan firman Tuhan, saya tidak dianggap Bapak Ibu, tidak didengar. Saya berkecil hati, kan begitu Bapak Ibu? Iya dong. Ya memang jauh-jauh kan, nggak jauh sih, dekat sini. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus merespon firman Tuhan dengan kata amin ketika Bapak Ibu setuju ini Bapak Ibu ya? Dan kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena kata Ibu Gembala, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Itu rohani sekali Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, supaya di samping Bapak Ibu, ketika dia masih ngantuk, amin, langsung bangun dia. Iya Bapak Ibu. Kebanyakan orang itu kalau disampaikan firman Tuhan, ngantuk jelas Bapak Ibu. Apalagi kalau jam-jam begini, ya belum lah. Nanti kalau jam 12 ke atas, ya pasti ngantuk. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang ngantuk. Nah, kalau ngantuk mengabaikan firman Tuhan, artinya itu Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita belajar satu bagian firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18, kita membaca ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu, ya, sesuai dengan teks yang diberikan kepada saya. Dan kita baca firman Tuhan ini secara bergantian supaya Bapak Ibu dapat mengerti firman Tuhan ini. Yeremia pasal 18, kita membaca ayat 1 sampai 12. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita baca secara bergantian sampai selesai. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang
tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesatlah aku bahwa aku hendak mendatangkan keuntungan yang menjadi kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak, sebab kami hendak mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing akan tidak mengikuti gila-gila dan jahat. Amin. Luar biasa ya, kalau kita membaca ayat 12 itu saya aja takut Bapak Ibu. Kenapa takut? Justru bangsa Israel ini ketika firman Tuhan datang dan disampaikan oleh Yeremia, respon mereka itu cukup tegas dengan berkata bahwa kami tidak peduli. Kami tetap mengikuti apa yang kami kehendaki. Itu ayat 12. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita belajar satu tema, tanah liat di tangan tukang periuk. Tanah liat di tangan tukang periuk. 2 hari yang lalu Bapak Ibu saya membaca satu buku. Judulnya itu Convention, yang ditulis oleh salah satu filsuf terkenal dan juga dia seorang teolog yang terkenal sekalipun dalam bahasa Inggris, tapi saya lihat terjemahannya di dalam Google, itu adalah Agustinus. Ya. Dia dalam buku itu Bapak Ibu, dia bicara tentang waktu. Dia bicara tentang waktu. Kalau kita kan mengenal namanya itu, waktu itu kan ada 3 Bapak Ibu. Past, present, dan future. Artinya masa sekarang dan yang akan datang. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ini dalam apa itu dalam pandangannya sebelum saya jelaskan ini. Masa lalu itu menurut Bapak Ibu kapan? Yang sudah lewat itu berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik Bapak Ibu? Tergantung umur. Di sini saya belajar Bapak Ibu, ya, melalui firman Tuhan ini. Rupanya di dalam pemikiran daripada filsuf ini, dia seorang yang hebat. Dia bilang begini Bapak Ibu, masa lalu di mata Tuhan itu bukan seperti masa lalu yang kita hitung kemarin. Ketika kita sekarang ada saya di sini Bapak Ibu, ketika ada saya di sana tadi, maju ke sini, itu sudah masa lalu. Tidak mungkin saya bisa kembali lagi seperti waktu yang sudah saya lalui. Sekalipun nanti saya selesai dulu di sini, tapi waktu yang sudah saya lalu itu tidak mungkin kembali lagi. Itu disebut adalah masa lalu. Nah, terus dia bicara tentang Bapak Ibu masa sekarang, di mana kita berada, Bapak Ibu. Dia bicara tentang kehadiran seseorang. Dia bilang saya hadir di sini itu disebut adalah masa di mana saya, bukan itu maksudnya, Bapak Ibu. Rupanya seseorang itu akan dibilang masa di mana saya ada sekarang itu adalah present, itu adalah ketika seseorang itu bisa berbuat sesuatu di saat sekarang itu berguna untuk dirinya dan juga berguna bagi orang lain sesamanya. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berguna, itu dianggap nanti Bapak Ibu masa lalu, karena dia tidak punya momen di satu saat itu, sehingga dia terlupakan dan terlalu. Karena ditanya di jam 10, jam berapa sekarang? Anggap jam berapa sekarang Bapak Ibu ya? Jam 10.56. Di jam 10.56 saya tidak bisa buat apa-apa yang bermanfaat baik terhadap diriku dan juga kepada orang lain. Untuk diriku aja, maka itu dianggap adalah bukan masa sekarang. Kenapa? Karena itu tidak ada sesuatu yang dia bisa ingat dan yang ditinggal dan yang dirasakan dan juga dirasakan oleh orang lain. Itu menurut filsuf ini Bapak Ibu ya. Karena saya nggak terlalu jago bahasa Inggris hanya, tapi saya belajar Bapak Ibu. Itu orang ini luar biasa. Ini dia bicara tentang waktu. Nah, terus Bapak Ibu, kalau namanya itu masa yang akan datang, itu bicara tentang future itu Bapak Ibu. Dia tidak
dalam kesimpulan yang begini, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan sedetik pun, bahkan satu menit pun, bahkan 1 jam tentang masa depan. Kalau ada orang yang tahu tentang masa depan, orang itu sebenarnya adalah tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang itu bisa menentukan masa depannya sendiri. Apa yang saya ambil di sini Bapak Ibu kesimpulannya? Dalam kesimpulannya begini, orang itu boleh boleh punya planning, perencanaan. Boleh, Alkitab juga menulis seperti begitu. Tetapi di dalam perencanaan, orang itu tidak boleh berkata, saya nanti di sana pasti berhasil. Kenapa? Karena 1 menit, 1 jam ke depan dia tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tema kita tadi adalah tanah liat di tangan seorang tukang perik, di tangan tukang perik. Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan ini adalah seorang tukang perik ini yang bekerja dengan tanah liat digunakan untuk menggambarkan pekerjaan Tuhan dengan umatnya, dengan Israel. Meskipun tukang periuk ini menginginkan hasil yang baik, yang terbaik, namun kualitas tanah liat sangat mempengaruhi proses berjalannya pembuatan bejana dan hasil yang akan didapat. Begini Bapak Ibu, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Tuhan itu merancang seseorang untuk menjadi baik. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak mau. Dan itu akan mempengaruhi keberhasilan orang itu. Sama seperti yang dia sampaikan, tanah liat itu akan mempengaruhi kualitas tanah liat akan mempengaruhi proses produksi. Itu yang dimaksud. Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Artinya begini, Tuhan itu menciptakan kita dengan baik, tetapi ketika kita memilih untuk tidak baik, itu akan mempengaruhi kerohanian kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, saya secara pribadi Bapak Ibu sangat diberkati. Rupanya dalam perjanjian lama itu Tuhan itu nggak selalu kejam ya. Ya kan? Kenapa? Kalau kita membaca perjanjian lama Bapak Ibu, sepertinya Tuhan itu kejam. Kalau dia tidak suka bunuh, kalau dia tidak hajar, kan begitu Bapak Ibu. Kita itu di perjanjian baru kita ini adalah zaman anugerah. Rupanya tidak seperti begitu Bapak. Di dalam Yeremia ini Tuhan menjelaskan satu hal yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayat 4, saya memperhatikan ini Bapak Ibu. Ayat 4 Bapak, dia bilang gini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks ini, di sini adalah Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk datang melihat produksi tanah liat atau bejana, bagaimana prosesnya. Ketika bejana itu rusak, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membuatnya, firman Tuhan berkata, itu dia tidak membinasakan, dia tidak membuangnya, dia tidak menghancurkannya. Apa kata firman Tuhan? Dia akan buat kembali. Sebenarnya ini adalah contoh, ini adalah hanya kata simbolis yang dipakai oleh Tuhan, dan sesungguhnya ini adalah keadaan bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala. Kalau kita membaca pasal Bapak Ibu, pasal 17 cukup jelas di situ bagaimana bangsa Israel melakukan dosa. Tetapi Tuhan tidak menghancurkan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika seseorang itu jatuh, ketika seseorang itu memberontak kepada Tuhan, Tuhan tidak hukum dan Tuhan tidak membinasakan, tetapi Tuhan akan bentuk kembali, Tuhan akan poles kembali supaya menjadi orang dan menjadi umat yang baik. Tetapi dalam proses ini Bapak Ibu, kita mengalami namanya sakit. Ya, saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya diproses oleh Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak kuat dengan proses ini. Tetapi proses yang dimaksud oleh Tuhan Bapak Ibu bukan proses yang kita kehendaki. Perhatikan Bapak Ibu, bukan proses yang kita kehendaki, tetapi proses yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau orang tua punya anak, dia punya anak contohnya 2 Bapak Ibu, ya.
Anaknya ini bandel-bandel, ya. Kalau bahasa nuakal minta ampun lah, seperti begitu. Sebegini, sejahat-jahatnya orang tua. Tapi boleh dia marahin anaknya itu, tetapi dia tidak pernah mau membinasakan anaknya itu. Dia pelan-pelan pasti akan arahkan ke jalan. Sekalipun anaknya itu memperoleh jengkel-jengkel. Sebenarnya Tuhan seperti begitu, dan lihat, saya sudah proses begitu bagus mereka. Saya memberikan kesempatan kepada mereka. Tetapi ketika mereka jatuh, saya tidak merusak mereka. Saya tidak membuang mereka, apalagi membinasakan. Tetapi saya akan membentuk mereka kembali sesuai dengan kehendak saya. Kehendak Tuhan maksudnya. Bapak Ibu, disinilah kita belajar bahwa di dalam kekristenan Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Inilah kesempatan Bapak Ibu. Itu saya bicara di awal tadi tentang namanya itu adalah waktu. Ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Ketika kita jatuh dan terus jatuh, tapi Tuhan perbaiki untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya membaca ayat 5 Bapak Ibu. Ayat 6, firman Tuhan berkata. Ayat 6 Bapak Ibu, dia berkata begini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang peri ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau kata masakan aku, Bapak Ibu, sebenarnya bahasa masakan itu bahasa tegaan. Artinya begini, saya tidak mungkin melakukan, saya tidak tega lah seperti begitu. Mas, saya tidak bisa melakukan seperti dia. Karena Tuhan itu memposisikan dirinya sebagai seorang tukang periuk. Masa saya tidak bisa melakukan seperti begitu? Memperbaiki kembali. Oh, sangat bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan yang proses, itu yang sakit Bapak Ibu, ya. Itu yang sakit, dan justru ketika kita diproses Tuhan itu banyak orang yang jatuh. Banyak orang yang tidak mampu sehingga dia mundur dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena proses itu tidak enak. Kesaksian Ibu tadi sangat memberkati kita bahwa proses itu sakit Bapak Ibu, ya. Saya sampai saat ini diproses Tuhan, maunya Tuhan udahlah cepat-cepat proses, jangan seperti begini terus. Semua keinginan manusia seperti begitu Bapak Ibu, tapi Tuhan belum harus kamu jalani. Sakit-sakit, kadang-kadang waduh Tuhan sampai kapan? Nah, kita nggak tahu. Ini Pak, tapi Tuhan berjanji, masakan aku. Ayat 6 Bapak Ibu, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak. Bertindak apa Bapak? Kepada kamu seperti tukang peri. Artinya tukang peri tadi bisa memperbaiki yang rusak itu Bapak. Masakan Tuhan tidak bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita mau atau tidak? Kualitas kita Bapak Ibu, kualitas itu Bapak bicara tentang, kalau tanah liat itu kan beda-beda kan. Saya tidak, kalau kami di Nias itu Bapak Ibu rata-rata petani Bapak Ibu, ya. Kalau Cangkul itu ada tanah yang bagus, artinya tidak ada batunya. Tapi kalau di Nias itu rata-rata kalau di Cangkul pasti banyak batunya Bapak Ibu. Sehingga bunyi tuh ditarik Bapak, waduh Bapak Ibu. Ya. Dan di sini ini kualitas tanah seperti begini. Coba tanam sesuatu Bapak Ibu, gak akan bagus. Kenapa? Karena batu-batu menghambat akar-akar itu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, tanah liat itu kan tanah yang merah itu yang bagus itu. Tapi kalau bagus dia mudah sekali terbentuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada batu. Ya kan, kalau dibuat begini bagus. Tapi kalau ada batu, kualitas itu sebenarnya kehidupan orang yang percaya. Kalau kualitasnya bagus kehidupannya, dia cepat. Proses itu cepat menjadi orang bagus. Tetapi kalau kualitasnya tidak bagus, nah ini bermasalah kan, terus. Maka pertanyaan, jangan-jangan juga, Kak Frans nggak bagus kualitasnya. Itu terus sampai sekarang itu diproses oleh Tuhan. Ya kan? Kan jawabannya bisa begitu Bapak Ibu. Iya. Iya kan? Iya. Karena saya bicara seperti begini Bapak. Ini firman Tuhan bukan ya? Maka bisa dijawab. Jangan-jangan Kak Frans seperti begitu juga. Kenapa? Kalau Tuhan sampai proses sampai saat ini, kalau kualitas Kak Frans kurang bagus di hadapan Tuhan.
Tapi ya biarlah Tuhan yang menilai Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu tidak tahu ya. Bahkan istri saya pun tidak tahu Bapak apa yang dalam hatiku. Yang tahu istri saya itu adalah hanya yang keluar dan hanya yang dia tahu di badan saya. Dalam hatiku tidak ada yang hanya Tuhan yang tahu. Iya, tanya sama Pak Teguh, Pak Gembala, apakah semua apa yang ada di hati Pak Gembala tahu juga? Enggak tahu. Tetapi kalau yang di luar pasti dia tahu. Semua seperti begitu Bapak Ibu. Tapi yang tahu yang paling dalam itu, yang tidak pun kelihatan dan yang belum pun terucap, itu hanya Tuhan. Bapak Ibu. Aduh, kadang-kadang Bapak Ibu ya, istri, coba di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, itu di surga itu nanti banyak penghuninya itu ibu-ibu Bapak Ibu. Oh iya Bu, Bapak Ibu, setiap saya persekutuan, ya jawabannya itu ibu-ibu Bapak Ibu. Bapak-bapak itu nggak tahu kemana. Tanya sampai punya suami punya, tapi bapaknya nggak tahu kemana. Ngopi. Ya, tapi kadang-kadang suami itu menderita karena istri Bapak Ibu. Yuk, kenapa menderita Bapak Ibu? Coba di sini ya mungkin ya banyak pengalaman antar istri ke pasar Bapak Ibu, ya. Ke pasar. Beda dengan laki-laki. Kita udah nunggu di seberang, pilih. Lama sekali lihat. Kita tuh, waduh, ini namanya udah mikul salib, waduh, ampun deh. Nunggunya, waduh. Iya. Iya Bapak Ibu. Pasti bilang, kok lama sekali? Oh itu nggak bagus tadi. Loh, tinggal ambil aja, milih-milih, dan itu aja juga yang dibeli. Ini, tetapi itu lebih parahnya Bapak, kalau kita pergi ke ke Swalayan atau Indomaret Bapak, udah kita nunggu, pasti ke kasir Bapak Ibu, Pak, bayar Pak. Udah 2 kali udah nunggu, terus yang suruh bayar itu siapa? Suami. Ya kan, banyak suami-suami itu menderita ya. Tapi di sini nggak ada lah. Ibu-ibu di sini baik-baik kok ya, kelihatan. Aduh. Ya. Bapak Ibu, yang pertama tadi ya, saya nggak sebut yang pertama tadi dalam tema kita itu Bapak Ibu ya, bahwa apa itu Tuhan itu tidak menghancurkan atau membinasakan umatnya ketika jatuh dalam dosa. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, tanah liat di tangan tukang periuk. Itu Tuhan itu menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik. Menurut kehendaknya Bapak Ibu. Umat yang terbaik, bukan menurut kehendak kita. Begini, kalau saya lihat yang terbaik itu Bapak Ibu, kalau dalam pandangan kita, itu kan kalau seseorang baik sama saya, oh dia baik. Ya kan? Itu subjektif Bapak Ibu. Kalau orang itu diam-diam apa-apa itu, orang yang baik. Tetapi kita nggak tahu hatinya Bapak Ibu. Ya, banyak orang pendiam sekarang tiba-tiba bunuh diri Bapak Ibu. Ya, banyak sekarang orang pendiam apa Bapak Ibu? Kalau marah itu ngeri Bapak Ibu. Sehingga saya itu lebih suka orang itu cerewet pun begini Bapak Ibu. Semua yang keluar itu udah apa-apa. Tapi kalau yang dia mau tiba-tiba bahaya sekali Bapak Ibu. Pas marah itu semua ini bisa kacau semua Bapak Ibu ya. Piring-piring melayang dan sebagainya itu. Dan itu memang kenyataan seperti begitu Bapak Ibu ya. Bukan dalam arti Bapak Ibu saya suruh Bapak Ibu setiap hari cerewet sama suami. Enggak Bapak Ibu ya. Ya, enggak Bapak Ibu. Nanti kasihan kita Pak Gembala nanti. Ya, Bapak Ibu, dari mana kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menginginkan kita yang terbaik? Di ayat 8 Bapak Ibu cukup jelas di situ firman Tuhan berkata. Ya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ini sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan sangat bagus Bapak Ibu. Coba apa itu yang pertama? Ketika jatuh Tuhan bagusin. Ketika rusak Tuhan bagusin. Ya kan? Yang kedua, Tuhan bentuk sesuai dengan kehendaknya, itu yang terbaik. Tetapi begini, kalau orang itu begini Bapak Ibu. Tuhan itu kalau kita berpikir Bapak, jangan usah ikutin pikiran saya, tapi saya jelaskan begini Bapak. Pikiran Tuhan itu sekalipun tidak sama dengan manusia, ya 100%. Tetapi pasti seperti manusia.
Kenapa? Kalau umatnya berbuat jahat, dia marah. Kalau umatnya selingkuh, dia sakit hati. Sama, kalau suami lihat istrinya selingkuh, dia sakit hati. Loh, pernah apa itu umat Tuhan selingkuh? Iya, selingkuh dalam arti begini, selingkuh secara rohani Bapak Ibu. Ya kalau kita membaca di dalam Hosea itu orang-orang percaya itu menyembah Baal, menyembah itu namanya selingkuh Bapak Ibu. Ya, selingkuh, menyeleweng, mendua hati. Tuhan kecewa, sama seperti manusia, ya kan? Tetapi ketika contohnya manusia ini kecewa dia kepada anaknya karena anaknya ini jahat, berbuat sesuatu yang tidak berkenan. Oh, saya bilang pulang kamu nanti, langsung tak hajar kamu. Iya, tapi Tuhan mau berkata begitu dia lapar. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika umatnya itu bertobat, firman Tuhan dia menyesal. Kenapa Tuhan menyesal sebenarnya? Kenapa Tuhan menyesal Bapak Ibu? Terus kita berpikir, kenapa Tuhan menyesal? Kan orang ini kan buat jahat terus. Itu artinya bahwa Tuhan itu mau yang terbaik untuk umatnya. Begini, penyesalan Tuhan itu, Bapak Ibu, dia bilang kalau saya binasakan mereka, kalau saya hancurkan mereka, malah petaka yang sudah saya siapkan ini kepada mereka, apa jadinya mereka? Mereka akan binasa, mereka akan hancur. Tapi Tuhan berkata, aku menyesal. Kenapa? Karena dia mau umatnya itu adalah menjadi umat yang terbaik Bapak Ibu. Umat yang baik, ya. Umat yang baik, umat yang terbaik. Dan saya percaya Bapak Ibu, semua orang tua sebenarnya mau anaknya yang terbaik. Ya, sekalipun kadang-kadang Rainan itu ngomong sama saya kalau saya tegur, saya ambil HP kalau dia main HP. Apa katanya? Papa jahat. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika saya ambil HP itu kan karena sudah panas, takut saya matanya merah dan tidak lagi, itu udah melebihi batas. Kalau saya ambil kan baik kan Bapak Ibu. Tetapi kadang dia bilang sama, Bapak jahat. Ya kan? Begini, kadang-kadang manusia juga seperti begitu sama Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya yang Tuhan mau itu supaya kita itu adalah menjadi baik. Tetapi ketika Tuhan ambil sesuatu kepada kita, oh Tuhan itu jahat. Iya Bapak Ibu. Tadi pagi itu sebelum kami ibadah, supaya anak saya itu nggak keluar dari kasih HP sama mereka supaya nonton mereka. Pas udah mau berangkat, ambil HP, Bapak Ibu. Bapak jahat. Ya udahlah, saya bilang gitu. Sehingga mamanya itu bilang, Rey nggak boleh begitu. Yo, nggak kasih HP. Lu kan nggak kasih HP, udah waktunya kita pergi ibadah. Tetapi anak-anak selalu berpikir adalah jahat. Sementara yang saya lakukan sebagai orang tua Bapak Ibu yang baik, sudah waktunya ambil. Yang kedua, matanya bisa rusak. Karena lamarnya saya nggak kasih, tetapi ada batas-batasnya Pak. Sama seperti begini Bapak. Tuhan sebenarnya menyiapkan hukuman, ya kan? Dan hukuman itu sudah untuk mengingatkan bangsa ini, dan bangsa ini supaya mau bertobat. Tetapi ketika mereka bertobat, Tuhan berkata, aku menyesal. Ya. Karena kalau kita sentil, oh Tuhan kenapa saya sentil anak saya? Atau kita marahin anak kita, Tuhan kenapa saya marahin anak saya ini ya? Ya. Suatu saat itu Bapak Ibu, waktu kami ini ya pindah-pindah Bapak Ibu, udah capek sekali saya. Saya itu marah sama istri saya, betul Bapak Ibu. Marah, saya bilang, saya marah itu Bapak Ibu karena orang yang kami gaji itu cepat pulang, tetapi masih ada barang yang di tempat kami itu. Nah, terus saya itu antar anak di sekolah, tapi yang tinggal itu adalah istri saya, karena istri saya nggak bisa bawa motor untuk antar anak di sekolah. Nah, ketika diantarnya ini kan dibayar Bapak Ibu. Terus masih ada sisa barang, tapi perjanjian awal itu semua diangkut. Lah terus waktu diantar itu orang itu nggak pulang. Nah terus saya bilang sama istri, lu tadi perjanjian kemarin saya bilang semua diangkat barangnya, baru dia pulang. Oh nggak tahu bapaknya itu. Saya sudah bilang sama dia, tapi mukanya ya udahlah, gitu aja deh. Waduh Tuhan, saya bilang kita ini bukan orang kaya ya, harus bayar 2 kali. Saya bilang gitu sama dia Bapak. Saya ngomel saya Bapak Ibu, ini kalau cerewet ngeri Bapak Ibu ya. Habis saya Bapak, habis itu saya lihat istriku nggak bagus mukanya, dia yang sisa itu dia packing.
Betul Bapak, saya lihat, waduh ya hatiku itu, aduh Tuhan kok saya marahin dia tadi. Menyesal gitu Bapak Ibu. Saya datang sama dia, yang maaf ya saya emosi tadi apa gitu. Oh, kalau perempuan gini, oh enggak. Nah, ya kan perempuan kayak begitu. Oh, gitu katanya. Aduh. Timbul banyak, kenapa Bapak Ibu? Karena begini, kadang-kadang seperti begitu marah. Ya. Marah. Kenapa Bapak Ibu? Ya saya ngomong saya marah. Dan ketika saya marah menyesal dan saya minta maaf. Sekarang gak usah gitu katanya. Nah itu Bapak Ibu. Tapi ya pasti baik, namanya saja suami nggak mungkin. Kalau nggak baik udah pisah Bapak Ibu ya kan? Udah baik tinggal sama-sama sampai sekarang ya kan? Aduh Bapak Ibu, ini sebenarnya Tuhan itu mau yang terbaik. Dan apa yang saya pikirkan pada waktu itu, kami itu untuk terbaik bagi kami Bapak Ibu. Kenapa? Supaya tidak bayar 2 kali. Sama seperti begitu Bapak Ibu. Supaya tidak bayar. Dan itu waktu tidak makan waktu lagi. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya yang khotbah kan cepatkan berapa menit. Biasanya orang yang cepat khotbah itu sering-sering diundang Bapak Ibu. Oh serius Bapak Ibu. Saya itu pernah dibilang begini sama saya waktu saya diundang salah satu gereja. Dia bilang gini. Karena saya tanya, Pak berapa waktu saya tadi Pak? Nanti dikasih. Oh terserah, pastor aja nih. Oke, saya khotbah Bapak Ibu. Ya. Hampir 1 jam waktu berapa gitu. Terus ketika saya semua keluar, gembalanya itu apa lama juga khotbah ya. Cuma tadi udah mulai gelisah semua apa itu. Saya tanya sama dia, Pak tadi waktu saya berapa katanya terserah Bapak. Sekarang saya sudah apa aja tapi saya ingin bergurau. Dia bilang iya Pak, tapi lain kali Pak kalau khotbah di sini ya. Paling lama itu 35 menit. Kenapa jemaat itu nggak mau lama-lama Pak? Tapi saya percaya di sini nggak seperti begitu Bapak Ibu, amin. Sebenarnya ada sih banyak Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya terakhir kita membaca ayat 11 Bapak Ibu. Ayat 11 saya membacanya begini. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu simpulkan teks ini sebenarnya adalah bicara tentang kesempatan Bapak Ibu. Loh kok bisa? Iya kan? Tuhan diberikan waktu Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangsa ini supaya bertobat. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya kan? Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita, itu sebenarnya kita gunakan. Artinya Bapak Ibu, ya bukan hanya untuk pelayanan terus, maksudnya di gereja terus, enggak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu enggak makan, nanti salahkan Pak Gembala. Gara-gara Pak Gembala ini sudah di gereja terus, ya kan? Anakku enggak terurus, saya enggak seperti begitu juga Bapak Ibu, ya kan? Coba lihat, kan itu waktu-waktu di gereja itu kan enggak banyak Bapak Ibu. Kecuali kalau dia pengerja, ya kan? Kalau pengerja ya wajib dia full di gereja, kenapa? Ya dibayar gereja dia Bapak Ibu. Kan begitu. Oh iya, saya dulu waktu jadi full timer di gereja, ya saya hari-hari saya di gereja Bapak Ibu. Tidak ada lain, hanya satu, kunjungin jemaat, berdoa pagi, malam nanti begitu berdoa. Kenapa? Ya, saya nggak mikirkan lagi, saya nggak bekerja lagi juga. Kenapa? Ya karena kebutuhan saya dicukupkan oleh gereja, ya kan? Ya, kalau contohnya Pak Gembala nggak mau bekerja, nggak mau jadi dosen Bapak Ibu ya, nggak mau mengajar Bapak, nggak tahu siapa yang mencukupkan. Nggak apa-apa, nanti kalau udah 1000 jemaat di sini, nggak usah 500 jemaat, nanti suruh Pak Gembala untuk keluar jadi dosen, biar fokus menggembalakan. Iya toh? Iya. Kenapa nggak bisa kalau 500 Bapak Ibu? Waduh, nggak bisa terurus, malah suruh keluar dari dosen, fokus jadi gembala.
Waduh, ini kesempatan Pak. Kesempatan apa? Yang melayani full, nggak boleh lagi jadi dosen. Melayani cuma enggak. Nanti jemaat nanti banyak. Oh, Pak Gembala hanya datang ke sana karena A, karena di sana itu B. Kan gitu-gitu jemaat Bapak Ibu. Tapi di sini enggak Bapak Ibu. Semua baik-baik di sini. Semua hatinya di sini sama baik. Kalau Ibu Heri ketawa. Gunakan kesempatan yang dimaksud berubah Bapak Ibu. Bertobatlah dari kejahatanmu, dari tingkah lakumu yang tidak baik itu. Kenapa? Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi cukup jahat Bapak Ibu bangsa Israel ini. Respon mereka di ayat 12 itu cukup mengagetkan saya. Ini orang diingatkan, tetapi justru mereka memberontak makin melawan. Dia bilang, kami nggak ikutin apa yang Tuhan mau, tetapi kami mau apa yang kami lakukan apa yang kami kehendaki dan apa yang kami mau. Kita belajar Bapak Ibu dalam 3. Kenapa? Dalam teks ini Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Yang pertama Bapak Ibu, kalau Tuhan proses kita, ketika kita jatuh Bapak Ibu, jangan pernah takut. Dia bilang nanti saya dihukum Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, dia akan bentuk kembali. Yang rusak itu akan Tuhan poles kembali, Tuhan perbaikin kembali, supaya menjadi baik dan berkenan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu puji.